warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Amanda Nursepti, mahasiswa PPG dalam jabatan keempat tahun 2021 di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Dengan nomor UKG 201010188705 dan nomor NIM 2114520005 dan nomor ujian 2021808097. Pada hari ini, Senin, tanggal 6 Desember tahun 2021 akan melaksanakan pembelajaran kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran keempat di SDN Rawajati 07 Pagi, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk uji kinerja dalam jabatan, selamat menyaksikan. Halo anak-anak kelas 4A, bertemu lagi dengan Ibu Amanda dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini tanggal 6 Desember tahun 2021, Ibu ucapkan salam sepenuh hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Nah, anak-anak, sudahkah kalian mengisi link absen pada Google Classroom-nya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, siapkah anak-anak belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, siap. Nah, anak-anak, tidak bosan-bosannya Ibu selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan, yaitu mematuhi 5M. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan Afid untuk memimpin doanya. Baik, Bu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Afid. Baik anak-anak, Ibu akan membacakan tata tertib selama pembelajaran ya. Yang pertama adalah mengaktifkan kamera selama pembelajaran. Nah, anak-anak seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kalian itu diwajibkan untuk membaca buku selain buku pembelajaran. Nah, supaya apa? Supaya kalian bertambah ya wawasannya, wawasan pengetahuan selain buku pembelajaran yang kalian pelajari. Sudahkah anak-anak membaca buku hari ini? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, Ibu akan bertanya kepada kalian. Ibu akan bertanya kepada Rehan terlebih dahulu. Buku apa yang kamu sudah baca hari ini? Saya sudah membaca buku yang berjudul Malin Kundang, Bu. Wah, Malin Kundang ya. Berasal dari mana itu Malin Kundang, Rehan? Dari Sumatera Barat, Bu. Oke, Sumatera Barat. Bagaimana ceritanya, Nak? Ceritanya Malin Kundang adalah cerita rakyat dari Sumatera Barat, Bu. Yang menceritakan tentang anak yang durhaka kepada ibunya, Bu. Hingga suatu hari Malin Kundang pun dikutuk oleh ibunya menjadi batu. Seperti itu, Bu, ceritanya. Wah, seru sekali sepertinya ya, Rehan ya. Sekarang Ibu akan bertanya kepada Afid. Afid, apa judul buku yang kamu baca hari ini, Nak? Hari ini saya telah membaca buku yang berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah, Bu. Oke. Ya, bagaimana ceritanya, Nak? Ada dua orang gadis yang memiliki sifat. Bawang putih memiliki sifat baik dan rajin. Bawang merah memiliki sifat jahat dan pemalas. Begitu, Bu, ceritanya. Wah, seru sekali ya ceritanya. Nah, anak-anak,
Apakah kalian pernah membaca buku seperti yang dibacakan Raihan dan Afid? Pernah, Bu. Oke, kalau pernah, Pernah, Bu. terus ya literasi membaca kalian ya supaya pengetahuan wawasan kalian bertambah. Nah, baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kepada bangsa Indonesia dan cinta tanah air, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat materi pembelajaran kemarin? Pelajaran kemarin tentang pembatasan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan menilai unsur sebuah cerita seperti tokoh. Iya, betul sekali Ganesha ya, bahwa pelajaran kemarin tentang pembatasan penggunaan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan dan menilai unsur sebuah cerita seperti tokoh, konflik, dan pesan moral. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai beberapa gambar PowerPoint-nya. Coba amati gambar yang ada dan Ibu akan bertanya kepada kalian. Jenis pekerjaan apa yang tampak pada gambar tersebut? Saya Bu Adifa. Apa nak? Dokter Bu. Dokter. Betul sekali Diva. Coba sekarang Ibu minta Afid, apa tugas seorang dokter itu Afid? Tugas seorang dokter menurut saya yaitu memeriksa pasien, memberikan vaksinasi, memberikan obat. Sudah, Bu. Oke, pintar. Terima kasih ya. Nah, siapa yang tahu nih, dokter itu bekerjanya di mana, Nak? Saya Bu Afid. Oke, silakan Afid. Di mana? Bu Raihan. Iya, Afid. Dokter bekerja di klinik, di rumah sakit, di puskesmas. Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Benar sekali ya bahwa seorang dokter itu bekerja di rumah sakit, di klinik, di puskesmas. Nah, anak-anak, untuk lebih semangat lagi, kita tepuk dan salam PPK dulu ya. Bisa ya anak-anak ya, semangat ya melakukannya ya. Tepuk PPK. Kita semangat semuanya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitar itu pembelajaran keempat. Coba yang masih menyalakan mikrofonnya silakan ditutup. Baik. Anak-anak, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video tentang cerita sastra Dr. Lo Xiaoqing pada slide PowerPoint, siswa dapat memerinci sikap tokoh dalam cerita dengan tepat. Yang kedua, setelah kegiatan menyimak video tentang cerita sastra Dr. Lo Xiaoqing, siswa dapat berdiskusi dan memberikan pendapat tentang sikap yang dapat dicontoh dari tokoh yang ada pada cerita dengan baik. Nah, anak-anak, adapun materi pembelajaran hari ini mengenai bahasa Indonesia tentang membaca cerita dan memberikan pendapat tentang sikap tokoh. Kemudian pada pembelajaran PPKN yaitu tentang menghubungkan sikap tokoh dengan pengalaman sila kedua Pancasila. Anak-anak, Ibu akan memberikan pelajaran mengenai bagaimana menyampaikan pendapat tentang sikap tokoh dalam cerita. Nah, kamu dapat menyampaikan pendapat terhadap tokoh dalam cerita. Kamu dapat mengemukakan pendapat tentang tokoh, baik sifat, sikap, atau kebiasaannya. Pendapat yang kamu kemukakan harus menyertakan alasan masuk akal. Pendapat yang kamu sampaikan harus mudah dipahami maksud oleh orang lain. Nah, sikap tokoh dalam cerita ada yang pantas diteladani dan ada yang tidak pantas dicontoh. Setiap tokoh dalam cerita memiliki watak yang berbeda-beda.
Watak tokoh itu dapat kita ketahui berdasarkan sikap atau perubahan yang dilakukan oleh tokoh. Nah, baik, Ibu mempunyai sebuah video cerita tentang Dr. Lau Xiaoqing. Tugas kalian adalah mengamati video ini. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan tugas ya tentang perjalanan Dr. Lau Xiaoqing. Simak baik-baik videonya. Oke. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video tentang cerita Dr. Lau Xiaoqing. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan tugas ya LKPD pada Google Classroom ya. Silakan dikerjakan, Ibu beri waktu dari sekarang. Oke, bagaimana sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selesai. Baik. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita bahas bersama-sama. Bisa, Nak? Bisa. Nah, oke. Nah, jawab pertanyaan Ibu ya. Nomor 1. Apa yang dilakukan Dr. Lo untuk masyarakat? Alika, Bu. Saya Alika. Silakan Alika jawab. Dokter Lo membebaskan biaya konsultasi bagi pasien dan memberikan obat gratis bagi pasiennya. Gitu, Bu, jawabannya. Ya, betul sekali ya. Bagaimana yang lain jawabannya? Sama atau tidak? Sama. Sama, ya. Betul sekali ya. Yang dilakukan Dokter Lo itu untuk masyarakat yaitu membebaskan biaya konsultasi bagi pasiennya dan memberikan obat gratis ya kepada pasiennya. Pertanyaan kedua, mengapa Dokter Lo melakukan itu? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Siapa, Nak? Ines, Bu. Ya, Ganes. Apa, Nak? Nah, ingin mengabdikan diri pada kemanusiaan, Bu. Betul sekali yang dikatakan anak-anak tadi. Mengapa Dokter Lo melakukan itu? Karena Dokter Lo itu ingin mengabdikan diri pada kemanusiaan ya. Kemudian pertanyaan ketiga adalah apa yang melatar belakangi Dokter Lo menjadi seorang dokter? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Saya, Alvin, silakan Alvin. Yang melatar belakangi Dokter Lo menjadi seorang dokter yaitu sosok ayah dan dokteron. Ya, bagaimana yang lain jawabannya? Sama atau tidak? sama, Bu. Ya, betul sekali ya Alvin ya, bahwa yang melatar belakangi Dokter Lo menjadi seorang dokter seperti itu adalah sosok ayahnya beserta Dokter Un ya. Terinspirasi Dokter Lo itu terinspirasi dengan ayah dan Dokter Un itu. Nah, sekarang sudah dikerjakan LKPD berdiskusinya? Sudah, Bu. Sekarang kita membahas diskusi yang kalian kerjakan ya. Nah, sekarang silakan presentasi kelompok 1 untuk menjawab soal tentang sikap yang dapat dicontoh dari Dokter Lo. Ya, Ibu beri waktu. Ya, silakan dipersilakan kelompok 1. Saya, Bu Adifa. Ya, bagaimana Adifa? Hasil diskusi kelompok 1 adalah sikap yang dapat dicontoh dari Dokter Lo, ikhlas, baik, dan bekerja sepenuh hati, Bu. Ya, terima kasih Adifa. Bahwa benar sekali yang dikatakan kelompok 1 dan 2 dan 3 mengenai sikap yang dapat dicontoh dari Dokter Lo itu ya, yaitu ikhlas, rela berkorban, melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Nah, sifat-sifat seperti itu harus kamu contoh ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sekarang Ibu akan bertanya nih kepada kalian nih, siapa yang bisa memberikan pendapat? Apa pendapat pribadimu tentang sikap Dokter Lo? Saya, Bu Jasmine. Iya, Jasmine. Apa, Nak? Pendapat pribadimu apa, Nak? Pendapat saya sangat bangga, walaupun pada usianya yang sudah tua, Dokter Lo masih ingin mengabdikan dirinya untuk kemanusiaan.
Masih memikirkan pasien miskin yang tidak mampu berobat. Ya, terima kasih ya. Pendapat kamu bagus sekali ya. Benar ya, bahwa kita itu bangga ya, bangga terhadap dokter lo. Kenapa? Karena pada usia yang sudah lanjut itu, dokter lo itu masih ingin mengabdikan dirinya untuk melakukan kemanusiaan ya. Ya, beliau itu masih memikirkan pasien yang miskin yang tidak mampu untuk berobat ya. Nah, sikap dokter lo itu sekali lagi pantas kamu contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Baik, Ibu akan melanjutkan pembelajarannya mengenai mengamalkan sila kedua Pancasila. Masih ingatkah kamu dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila? Masih, Bu. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, sekarang Ibu akan memberikan video tentang perilaku sila kedua Pancasila ya. Kalian amati, setelah kalian amati nanti Ibu akan memberikan tugas ya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di lingkungan masyarakat. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini. Nah, sudah selesai ya. Nah, kalian sekarang Ibu beri tugas LKPD pada Google Classroom ya. Kerjakan dengan baik ya. Ibu beri waktu dari sekarang. Silakan mengerjakannya. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan setiap kelompok ya mengenai dalam video cerita Dr. Lau Xiaoging itu yang tadi terdapat nilai kemanusiaan yang ditunjukkan oleh Dr. Lau. Masih ingat gak tadi videonya tentang Dr. Lau Xiaoging? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, sekarang kalian sudah mengerjakan ya tentang sudah mengerjakan dan diskusi kelompokmu melalui Google Classroom-nya mengenai apa saja tindakan Dr. Lau yang mencerminkan nilai kemanusiaan. Apakah setiap kelompok sudah siap mempresentasikannya? Siap, Bu Manda. Siap, Bu. Nah, Bu Manda. silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Saya Bu Afid. Baik, Afid silakan nak. Menurut kelompok 1, nilai kemanusiaan yang ada di Dr. Lau adalah Dr. Lau memberikan pengobatan gratis kepada pasiennya, melayani dengan baik, sabar, dan tidak memandang status. Sudah, Bu. Oke, terima kasih Afid. Bagaimana? Kelompok 2 ada yang ingin tanya ke kelompok 1? Tidak, Bu. Kelompok 3? Tidak, Bu. Ya, baik, Ibu akan melanjutkan. Silakan presentasi untuk kelompok 2. Saya Bu Jasmine. Saya Bu Kaila. Silakan Jasmine. Menurut hasil diskusi kelompok 2, Dr. Lau memberikan pengobatan gratis kepada pasien, bekerja sepenuh hati, Bu. Baik, ya. Kelompok 1, ada yang ingin bertanya dari kelompok 2? Tidak, Bu. Nah, kelompok 3? Tidak, Bu. Ya, sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikannya. Saya Bu Ganesha. Baik, Bu, saya. Oke, silakan Raihan. Baik, Bu. Menurut hasil diskusi kelompok 3, Dr. Lau memberikan pengobatan gratis, ramah, suka menolong, bekerja ikhlas tanpa imbalan. Sudah, Bu. Ya, benar sekali ya. Yang dikatakan beberapa kelompok 1 dan 2 dan 3 tadi ya, mengenai apa saja tindakan Dr. Lau yang mencerminkan nilai kemanusiaan ya, bahwa Dr. Lau itu mengabdi pada kemanusiaan dengan memberikan pengobatan gratis kepada pasiennya. Yang kedua adalah Dr. Lau itu melayani pasiennya dengan baik ya dan sabar atau rendah hati.
Kemudian yang ketiga, Dokter Lo itu melayani. Tidak pandang bulu ya, terbukti pasiennya itu datang dari kalangan miskin dan kaya. Jadi dapat dipahami bahwa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yaitu mencangkup berbagai nilai seperti mengabdikan kepada orang lain, melayani kebutuhan orang lain dengan baik dan tidak membeda-bedakan orang berdasarkan status sosial. Nah, masih banyak lagi nih nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Ya, dan harus kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa yang bisa memberikan contoh penerapan perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila? Saya Bu Raihan. Saya Bu Raihan. Saya Bu Raihan. Sekarang silakan Jasmine. Ya, Jasmine dulu. Silakan Jasmine. Ya Bu, saling mencintai sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, terima kasih Jasmine. Siapa yang bisa memberikan contoh selain Jasmine? Saya Ayo. Bu Raihan. Saya Bu Hafid. Boleh Saya Bu Raihan. Raihan. Raihan, ya. Contoh sila pengalaman sila kedua Pancasila. Yang pertama, menjenguk teman yang sakit. Ya. Yang kedua, membantu orang tua. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan teman. Yang keempat adalah membantu teman yang terkena bencana. Sudah, Bu. Ya, pintar sekali Rehan. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh lagi? Saya Bu Hafid. Ya, Ganesha apa nak? Ganesha, menurut Ganesha apa? Contohnya apa? 1. Menjenguk teman yang sakit. 2. Tolong menolong antar teman. 3. Saling menghormati dan menghargai orang tua, Bu. Ya, terima kasih Ganesha. Pintar anak ibu. Sekarang, coba Afid. Menurut kamu apa nak? Berikan contohnya nak. Menurut saya 1. Tidak membeda-bedakan teman. Saling menyayangi sesama teman. Rukun antar teman. Sudah, Bu. Oke, baik Afid. Pintar juga nih anak ibu nih. Anak-anak ibu semuanya pada pintar nih ya. Bahwa yang dikatakan kalian memberikan contoh penerapan perilaku yang mencerminkan sila kedua Pancasila itu benar semuanya ya. Nah ya, kamu harus terapkan sila-sila ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak, melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan itu penting bagi kehidupan manusia, terutama untuk menciptakan suasana yang senang, tenang, dan nyaman. Oleh karena itu, biasakanlah melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan itu dalam kehidupan sehari-hari ya, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini ya. Nah, Ibu akan memberikan pengetahuan tambahan mengenai penerapan sila kedua Pancasila saat pandemi COVID-19, yaitu penerapan sila kedua Pancasila saat pandemi COVID-19 diantaranya yaitu yang pertama, setiap orang yang terjangkit virus corona atau penyakit lain bisa memperoleh fasilitas kesehatan di rumah sakit, puskesmas, dan unit kesehatan lain. Yang kedua apa? Yang kedua adalah setiap orang berhak mendapatkan vaksin agar terlindungi dari virus corona. Kemudian yang ketiga yaitu memberi bantuan berupa makanan, minuman, atau hal lain kepada orang yang sedang menjalani isolasi mandiri tanpa memandang latar belakang orang tersebut. Kemudian yang keempat, memberi bantuan kepada tetangga yang kehilangan mata pencaharian. Nah, anak-anak ibu,
Siapa yang bisa memberikan contoh selain yang Ibu katakan tadi? Bagaimana penerapan sila Pancasila, sila kedua Pancasila saat pandemi COVID-19 seperti ini? Yo, Saya siapa Bu yang Raihan. contoh? Saya Ya, Bu Rehan. Apa Raihan. menurut Rehan apa? Yang pertama, memberikan semangat kepada tetangga yang terjangkit virus corona. Dan yang kedua adalah memberikan makanan kepada tetangga yang terjangkit virus corona, Bu. Ya, betul Rehan. Nah, ada lagi nggak yang ingin memberikan contohnya, contoh penerapannya saat pandemi COVID-19 selain Rehan? Ada yang ingin? Halo? Oke, tidak ada ya. Nah, ya, yang tadi Ibu sebutkan, yang tadi Rehan sebutkan tentang penerapan sila kedua Pancasila saat pandemi COVID-19 itu juga sangat diperlukan ya pada masa sekarang ini ya. Kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kehidupan sesama bangsa Indonesia ini bersatu ya, saling menyayangi dan saling menghargai. Nah, dengan mengamalkan hal-hal di atas, tentu bangsa kita bisa menjadi bangsa yang kuat, bahkan melebihi rantai yang menjadi simbol kedua Pancasila. Nah, anak-anak, untuk lebih semangat lagi nih, biar nggak lemas, biar lebih semangat lagi, yuk tepuk-tepuk paling semangat yuk ya. Tepuk paling-paling semangat. Pintar sekali anak ibu. Nah, anak-anak membiasakan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan. Halo, yang masih video mikrofonnya dibuka tutup dulu ya. Sudah, terima kasih. Membiasakan melaksanakan nilai kemanusiaan hendaknya juga kamu lakukan di lingkungan sekolah ya. Nah, salah satu caranya yaitu membuat kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas adalah keputusan yang diambil bersama warga kelas dan dapat diterima dengan lapang dada oleh seluruh warga kelas. Nah, tujuan kesepakatan kelas ini apa? Dibuat agar tidak terjadi keributan ataupun kekacauan di dalam kelas, agar semua merasa nyaman dan merasa dihargai. Nah, di sini ada contoh ya, contoh tentang kesepakatan kelas 4E. Yang pertama ada tertib, jujur, peduli, berbagi, menghargai, tepat waktu, percaya diri, bekerja sama, bicara bergantian, bertanggung jawab, bermain bersama, kelas bersih dan rapi, kemudian berusaha melakukan yang terbaik. Nah, tugas kalian adalah buatlah kesepakatan kelas bersama teman satu kelasmu untuk membuat kegiatan yang mencerminkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Sekarang coba diskusikanlah mengenai kesepakatan kelas 4A nih. Ibu beri waktu dari sekarang ya. Bagaimana? Sudah ada kelasnya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sekarang siapa yang mau memberikan pendapat? Apa kesepakatan kelas 4A yang pertama? Saya, Bu. Siapa? Anita? Ya, silakan, Nak. Menurut hasil diskusi kelompok 1 untuk kesepakatan kelas adalah 1. Menjenguk teman yang sakit, 2. Membantu korban bencana alam, Bu. Oke, terima kasih. Yang
siapa yang ingin memberikan pendapat lagi tentang kesepakatan kelasnya? Saya Bu Jasmine. Jasmine, iya nak, pinter. Apa nak? Menurut hasil diskusi kesepakatan kelompok 2 yaitu tolong menolong antar teman, berbagi sesama manusia. Itu Bu, sudah Bu. Ya, terima kasih Jasmine. Kelompok 3, apa nak? Saya Bu Rayhan. Baik Rehan. Bagaimana nak kesepakatan kelasnya? Baik Bu, menurut hasil diskusi kelompok 3, yang pertama rukun antar teman, yang kedua saling menghormati, yang ketiga saling menghargai, dan yang keempat adalah bekerja sama. Sudah Bu. Oke, baik. Kesepakatan kelas kalian sudah dibuat ya, yaitu yang pertama kesepakatan kelas 4A SDN Rawajati 07 pagi, yaitu yang pertama menjenguk teman yang sakit, yang kedua membantu korban bencana alam, yang ketiga tolong menolong antar teman, yang keempat berbagi sesama manusia, yang kelima rukun antar teman, dan yang keenam saling menghormati dan menghargai. Bagaimana nih? Sudah deal semuanya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, artinya kalian harus mematuhi kesepakatan kelas kalian ya. Supaya apa yo? Supaya apa? Supaya terjalin kerukunan Bu. Ya, supaya terjalin kerukunan ya antar sesama warga sekolah, supaya saling menghargai, supaya saling nyaman dan damai ya ketika berada di kelas dan di sekolah. Nah, anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai. Nah, kali ini kita adakah yang ingin bertanya tentang pembelajaran hari ini? Tidak ada, Bu. Nah, bagaimana? Sudah jelas semuanya pembelajaran hari ini? Jelas Bu. Sudah jelas Bu. Iya, terima kasih. Sekarang kita buat kesimpulan pembelajaran hari ini. Siapa yang ingin membuat kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo, yang pertama kita belajar tentang apa? Saya Bu Raihan. Saya Bu. Saya Bu Raihan. Silakan Raihan. Baik Bu, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah menyampaikan sikap pendapat tentang tokoh dalam cerita. Yang kedua, mengamalkan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan pada masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, menyebutkan dan membuat kesepakatan kelas, Bu. Ya, betul sekali ya. Coba sekarang Ibu akan bertanya nih. Jadi menurut kalian ini sikap atau sosok Dr. Lo itu adalah tokoh yang pantas diteladani atau tidak pantas dicontoh? Pantas dicontoh. Ya, pantas dicontoh ya. Mengapa pantas dicontoh? Coba berikan alasannya. Karena Dr. Lo memiliki sifat yang baik dan mempunyai sifat kemanusiaan, Bu. Oke, terima kasih. Ada yang lain? Tidak, ya. Betul sekali ya Rehan ya, bahwa Dr. Lo itu, sikap Dr. Lo itu patut kita contoh dan diteladani dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan tugas LKPD mengenai pembelajaran hari ini ya, soal evaluasi tema 4 subtema 2 pembelajaran hari ini. Nah, kalian dapat mengerjakannya di Google Classroom-nya ya. Nah, Ibu akan beri waktu mengerjakannya sampai jam 5 sore nanti ya. Nah, kerjakan dengan baik tugasnya. Namun, bila kalian mendapatkan nilai di bawah KKM, Ibu akan memberikan remedial. Nah, bila kalian mendapatkan nilai di atas KKM, Ibu akan memberikan pengayaan. Jangan lupa juga untuk
untuk mempersiapkan pembelajaran untuk esok ya, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-5. Kalian bisa melihatnya pada Google Classroom-nya dulu ya, sudah Ibu berikan video untuk besok ya. Nah, anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Senang, alhamdulillah kalau senang ya. Nah, supaya lebih senang lagi, yuk kita menyanyikan lagu daerah Jakarta yuk, kicir-kicir ya, lagu daerah kita sendiri nih ya. Kita bernyanyi ya. Oke, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas lagi ya. Dipersilakan Afid untuk memimpin doanya. Baik Bu, mari teman-teman setelah kita belajar kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Afid ya. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, kemudian kerjakan tugas dengan baik dan selalu terapkan perilaku nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Ibu akhiri sekarang. Terima kasih kepada anak-anak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.